Baik, terima kasih kesempatan telah diberikan kepada saya. Nama saya Ika Afdalita Sebuah, NIM 202117024, kelas B, semester 4, Pendidikan Matematika dengan mata kuliah Matematika Ekonomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh penyelesaian program linear dengan metode dual simplex. Berikut adalah contohnya, yaitu di mana kita akan meminimumkan di mana Z sama dengan X1 tambah 2X1 ditambah 3X1. Kemudian kita fungsi kendalikan yang dimana 2x1 dikurang x2 ditambah x3 lebih besar sama dengan 4, x1 tambah x2 tambah 2x3 lebih kecil sama dengan 8, sehingga x1, x2, x3 lebih besar sama dengan 0. Langkah pertama yaitu mengalihkan semua fungsi kendala dengan angka min 1, yang dimana persamaannya yaitu min 2x1 tambah x2 dikurang x3 lebih kecil sama dengan min 4, x1 tambah x2 ditambah 2x3 lebih kecil sama dengan 8, min x2 ditambah x3 lebih kecil sama dengan min 2. Langkah kedua yaitu di mana kita akan mengubah fungsi kendala menjadi fungsi baku. 2x1 tambah x2 ditambah x3 ditambah x1 sama dengan min 4, x1 tambah x2 tambah 2x3 tambah 2 sama dengan 8, dan min x2 tambah x3 ditambah 2s ditambah s3 sama dengan min 2. Sehingga fungsi tujuan yaitu z dikurang min 1 dikurang 2x2 dikurang 3x3 dikurang 0s1 hingga 0s3 sama dengan 0. Kita masuk pada iterasi ke 0 yang dimana baris pivotnya yaitu, mohon maaf ada beberapa kesalahan, itu dimana S1 hingga ke berangka yang dimana yang berwarna kuning adalah baris pivot, dan kolom pivot adalah berwarna orange. Nah, berikut adalah iterasi ke-1. Pada iterasi kedua bisa dilihat di mana baris pivotnya adalah yang berwarna pink dan kolom pivot yaitu berwarna hijau yaitu min 1. Nah, berikut adalah iterasi optimal yang dimana kita sudah mendapatkan bilangan, maksudnya adalah pada tabel optimal ini sudah tidak terdapat lagi bilangan negatif pada nilai kanan. Maka kita peroleh hasilnya itu dimana x1 sama dengan 3, x2 sama dengan 2, x3 sama dengan 0, sehingga nilai minimum yang kita dapat adalah 7. Kita masuk pada contoh kedua, yaitu penyelesaian yang dimana program linear menggunakan simplex yang diperbaiki. Kita akan memaksimalkan yaitu dimana z sama dengan 8x1 tambah 9x2 ditambah 4x3 kita berikan dia terhadap persamaan x1 tambah x2 tambah 2x3 lebih kecil sama dengan 2. 2x1 tambah 3x2 ditambah 4x3 lebih kecil sama dengan 3,
7x1 tambah 6x2 ditambah 2x3 lebih kecil sama dengan 8, sehingga x1, x2, x3 lebih besar sama dengan 0. Dalam penyelesaiannya kita memberikan bentuk bakunya yang dimana maksimalnya yaitu Z sama dengan 8x1 tambah 9x2 tambah 4x3 ditambah 0x4, 0x5, dan 0x6. Kita terhadapkan pada persamaan x1, x2, x3, x4 sama dengan 4, sehingga kita peroleh nilai x2, x1 tambah 3x2 hingga x5 yaitu 3, 7x1, 6x2, 2x3 tambah x4 sama dengan 8, sehingga x1, x2 hingga x6 lebih besar sama dengan 0. Nah, bentuk vektor dari matriks koefisien dan variabel adalah sebagai berikut, di mana x1 nilai matriksnya 1, 2, 3, x2 sama dengan xb 4 sampai 6, C1 8, 9, 4, C2 sama dengan CB 0, 0, 0. Matriks dari A yaitu 1, 2, 7, 1, 3, 6 hingga 0, 0, 1, yang dimana P1 1, 2, 7, P2 1, 3, 6, P3 2, 4, 2, P4 1, 0, 0, P5 0, 1, 0, dan P6 0, 0, 1, sehingga B inverse kita dapatkan yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Nah, iterasi yang satu yaitu di mana penentuan vektor masuk antara P1, P2, P3, di mana C sama dengan 0, 0, 0, Z1 dikurang C1 mendapatkan hasil min 8, Z2 kurang C3 hasilnya min 9, Z3 sampai dikurang C3 mendapatkan hasil min 8. Nah, kita perhatikan yaitu nilai Z yaitu min 8, min 9, min 4, 0, 0, 0 dari hasil yang kita peroleh sebelumnya, sehingga vektor masuk pada P2 dalam terminologi tabel simplex perhitungannya ditunjukkan pada tabel sebagai berikut, yang dimana vektor keluarnya antara P4 hingga P6. XB sama dengan B inverse B yaitu 2, 3, 8, alpha 2 sama dengan B inverse P2 yaitu 1, 3, 6, beta sama dengan min, di mana hasil minimumnya itu 1, sehingga vektor keluar adalah P5. Dalam terminologi tabel simplex, perhitungan di atas ditunjukkan pada sebagai tabel berikut ini. Yang dimana nilai X2 nya yaitu pada kolom 1, 3, 6. Nah, sekarang kita penentuan basis berikutnya yang diberikan B inverse dan E sama dengan 1, dimana nilai P nilainya itu min 1/3, 21/3, dan min 2, sehingga B inverse next sama dengan E B inverse bernilai sebagai berikut, dapat dilihat pada tabel. Nah, pada iterasi kedua yaitu penentuan vektor masuk antara P1 hingga P3 dapat dilihat pada tabel berikut. Maka faktor masuk pada P1 yaitu XB sama dengan B inverse B yaitu 1, 1, 2, alpha
pangkat 1 yaitu sama dengan B inverse B1 menghasilkan 1/3, 2/3, dan 3 itu dalam bentuk matriks, sehingga beta sama dengan min 1 B inverse B per alfa pangkat 1, dan nilai minimum itu 1/1/3, 1/2/3, 2/3 sama dengan hasilnya yaitu 2/3. Pada vektor keluar menghasilkan nilai sebagai berikut. Nah, berikut adalah penentuan PJ yang dimana P3, P5, dan P6 dapat dilihat pada gambar. Nah, solusi optimal sudah kita peroleh. Karena semua nilai vektor non-basis sudah positif, maka kita dapat menghitung solusi optimal untuk masing-masing vektor basis M dengan menggunakan rumus XB sama dengan B inverse B, yaitu nilai matriksnya pada gambar, sehingga menghasilkan nilai matriks yaitu 7/9, 5/9, dan 2/3. Nilai Z dihitung melalui rumus sebagai berikut. Nah, demikian saja penyajian saya pada saat ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, saya ucapkan terima kasih.